Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, pada kesempatan kali ini saya mahasiswa UIN Suska Riau akan membuat video yang mana video ini merupakan tugas bagi saya untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Matematika Diskrit di semester 2, yang mana di dosen pengampu yakni Pak Jasrel SSI MSC. Nah, sebelum itu izinkan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rizky Syakur Rahman, yang mana saya mempunyai NIM 12350112942. Di sini saya akan menjelaskan materi, yang mana materi tersebut akan dimulai dengan materi himpunan. Jadi, apa sih pengertian dari himpunan? Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, himpunan ini merupakan satu kumpulan yang mana kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Selanjutnya adalah rumus himpunan. Apa saja sih rumus himpunan? Rumus himpunan ini diberikan secara umum sebagai N dalam kurung A gabungan B sama dengan N kali A plus N kali B min N A irisan B dengan A dan B adalah dua himpunan, dan N dalam kurung A gabungan B menunjukkan banyaknya elemen yang ada di A atau B, dan N dalam kurung A irisan B menunjukkan jumlah elemen yang ada di A dan B. Nah, itu merupakan rumus dari himpunan. Selanjutnya ada relasi. Apa sih itu relasi? Relasi itu merupakan sebuah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau biasa disebut dengan domain dan daerah kawan atau biasa disebut dengan kodomain. Nah, anggota himpunan dari daerah asal dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan sesuai dengan relasinya. Jadi, anggota himpunan dari daerah asal itu kita pasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan. Nah, itu sesuai dengan relasinya. Selanjutnya itu ada matriks. Apa sih matriks? Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi matriks ini merupakan sebuah bilangan real yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Nah, suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Itu harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi, matriks itu diberi dengan nama huruf kapital. Kalau misalnya kita melihat himpunan matriks itu dengan tanda huruf kapital, berarti itu merupakan sebuah matriks. Tetapi, kalau misalnya hurufnya huruf kecil, itu biasanya itu anggotanya. Selanjutnya ada, nah, di sini ada contoh-contoh soal, yang mana contoh soal tersebut ada 7 buah. Yang pertama tuh, soal yang pertama, hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis 5 maupun 7. Nah, bagaimana sih cara pengerjaannya? Yang pertama itu, kita ketahui dulu, apa saja sih yang ada di dalam soal. Nah, yang terdapat di dalam soal adalah bilangan bulat di antara 1 sampai 300. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah banyak bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 dan 7. Nah, pertama tuh kita hitung banyak bilangan yang habis dibagi 3. Dengan cara bagaimana? Dengan cara 300 per 3. Nah, berapa sih 300 per 3 atau dibagi 3? Itu sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita mencari, setelah kita mengetahui jumlah bilangan antara 1 sampai 300 yang habis dibagi 5 dan 7, itu kita cari dulu apa saja sih, bagaimana caranya. Yang pertama tuh kita cari dulu 300 per 5 sama dengan 60 per 3 atau 60 bagi 3 sama dengan 20. Ya, itu merupakan jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 7. Nah, bagaimana sih? Nah, dengan cara 300 per 7 itu sama dengan berapa? 300 bagi 7 itu sama dengan 42. Nah, setelah kita dapat hasil 42, kita bagi lagi dengan 3. Nah, berapa sih hasilnya? Hasilnya adalah 14. Nah,
setelah dapat hasil-hasil tersebut, kita kurangkan semua hasil pembagian tiganya. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama tadi, 100. 100 itu dapat dari mana? Dapat dari 300 bagi 3. Itu dikurang dengan 20. 20 itu dapat dari mana? Dapat dari 300 bagi 5, itu sama dengan 60. Lalu kita bagi lagi dengan 3, itu sama dengan 20. Selanjutnya itu dikurang 14, sama seperti yang tadi, 300 bagi 7 itu sama dengan 42. Lalu 42 dibagi dengan 3 itu sama dengan 14. Lalu kita kurang semuanya. 100 bagi 20, 100 dikurang 20 dikurang 14 itu sama dengan 66. Jadi banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7 ialah 66. Nah, 66 tersebut itu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam soal yang kedua. Di antara 100 mahasiswa, 32 orang mempelajari matematika, 20 orang basis data, dan 45 orang mempelajari Daspro. Dan 15 orang mempelajari matematika dan Daspro. 7 orang mempelajari matematika dan basis data, 10 basis data dan Daspro, dan 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Nah, pertanyaannya, hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Dan pertanyaan yang kedua adalah, hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan, terdapat hal-hal yang didapat dari soal. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah NS itu sama dengan jumlah mahasiswa. Jumlah seluruh mahasiswa itu terdapat 100 orang. Selanjutnya NA itu orang yang mempelajari matematika, itu ada 32 orang. Lalu NB adalah orang yang mempelajari basis data, itu ada 20 orang. NC itu adalah orang yang mempelajari Daspro, ada 45 orang. NA irisan B adalah orang yang mempelajari matematika dan basis data, itu sama dengan 7 orang. NA irisan C adalah orang yang mempelajari matematika dan Daspro, itu ada 15 orang. NB irisan C adalah orang mempelajari basis data dan Daspro, itu sama dengan 10 orang. Dan yang tidak mempelajari satupun di antara ketiga ada itu 30 orang. Nah, NA gabungan B gabungan C adalah banyak mahasiswa yang mempelajari matematika, basis data, atau Daspro. Selanjutnya NA irisan B dan irisan C itu sama dengan banyak mahasiswa yang mempelajari matematika, basis data, dan Daspro. Nah, kita masuk ke dalam soal. Nah, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Yang pertama tuh jumlah mahasiswa yang hanya mempelajari matematika saja. Nah, jadi dari terdapat soal-soal yang pertama tadi itu, kita bisa mendapatkan mahasiswa yang mempelajari matematika saja. Apa saja sih? Yakni NA irisan B dikurang NA irisan B irisan C plus NA irisan C min NA irisan B irisan C plus NA irisan B irisan C. Nah, itu berapa sih NA? NA itu 32 dikurang 7 kurang 5. Dalam kurung 7 kurang 5 plus 15 kurang 5 plus 5. Nah, jadi yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 32. 7 kurang 5 di 32 kurang 7 kurang 5 berapa? 7 kurang 5 itu hasilnya 2. Plus 15 kurang 5 hasilnya 10. Dan 5 itu sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan. 32 dikurang. Lalu di sini terdapat di dalam kurung, maka kita kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. 2 plus 10 itu sama dengan 12 plus 5 itu sama dengan 17. 32 kurang 17 itu sama dengan 15 orang. Kedua, jumlah mahasiswa yang hanya mempelajari basis data saja. Nah, terdapat yang mempelajari basis data ada berapa saja? Yang sini NB, ini sini NA irisan B, dan lain sebagainya. Nah,
B itu berapa? Ada 20 dikurang ini ada dalam kurung 7 kurang 5 sama dengan 10 kurang 15. Maaf, 10 kurang 5 dan 10 5. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah kita kerjakan terlebih dahulu dalam kurung, dapatlah hasil 2 plus 5 plus 5. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 plus 5 plus 5 itu sama dengan 12. Lalu kita jumlahkan akhir, 20 kurang 12 itu sama dengan 8 orang. Selanjutnya adalah yang terakhir, jumlah mahasiswa yang hanya mempelajari Daspro saja. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, kita cari ada terdapat 45. 15 kurang 5 plus 10 kurang 5 plus 5. Nah, kita kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu, dapat hasilnya ini 25 orang. Selanjutnya adalah soal yang ketiga. Terdapat matriks relasi sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, apakah matriks di atas bersifat A. refleksif, B. setangkup, C. tak setangkup, D. transitif? Sebutkan alasannya. Nah, yang pertama itu adalah matriks tersebut bersifat reflektif. Mengapa sih ia bersifat reflektif? Karena elemen diagonal utamanya bernilai 1. Di sini elemen diagonal bernilai 1. Yang kedua adalah tidak setangkup. Mengapa? Mengapa matriks ini tidak setangkup? Karena untuk B elemen R tidak berlaku. BA elemen R, hal ini dapat dilihat dari bentuk matriks yang tidak berbentuk pencerminan pada diagonalnya. Lalu ia juga tidak tolak setangkup. Nah, dia tidak setangkup. Ia tak setangkup. Mengapa demikian? Karena untuk AB elemen R berlaku BA elemen R jika dan hanya jika A sama dengan B. Dapat dilihat dari bentuk matriks yang selalu berlawanan jika diambil garis diagonalnya. Lalu yang terakhir, dia tidak transitif. Jadi matriks ini tidak bersifat transitif karena untuk AB elemen R dan BC elemen R, yakni AC ini belum tentu anggota R. Nah, jadi AC ini belum tentu anggota R. Contohnya 1, 3 elemen R, 3, 4 elemen R. Tetapi 1 dan 4 ini bukan anggota R. Jadi matriks tersebut bersifat reflektif dan tak setangkup. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Tentukan kursor menghantar dari relasi 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 1, 4, 3, pada himpunan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita masuk ke dalam, kita cari terlebih dahulu. Yang pertama itu kita dapat rumus. Apa sih rumus yang bisa kita cari dan bisa kita lakukan untuk mencari jawaban dari soal tersebut? Nah, rumusnya adalah AB dan BC itu sama dengan AC. Nah, jadi sesuai dengan rumus ini bisa kita cari jalannya. Nah, bagaimana? Di sini 2, 3, 3, 1 itu sama dengan 2, 1. Nah, itu ada di dalam relasi, maka itu dinamakan transitif. Kedua, 2, 1, 4, 3 sama dengan 2, 3. Nah, ini juga ada di dalam relasi, maka juga disebut transitif. Ketiga, 3, 4, 4, 1 sama dengan 3, 1 juga ada di dalam relasi, maka disebut transitif. Nah, karena tiga hal ini transitif, maka himpunan tersebut menghantar atau transitif karena semua elemen saling menghantar satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang nomor 5. Diketahui kunci-kunci yaitu 714, 631, 26, 373, 775, 906 sampai seterusnya, dan yang paling akhir 1028. Dan diketahui HK sama dengan K adalah mod 17. Nah, dan H714 yang di sini itu sama dengan
714 mod 17 itu sama dengan 0H509 sama dengan 509 mod 17 itu hasilnya adalah 16. Nah, jadi di sini terdapat sampai ke H906 dengan hasil mod yaitu 8. Jadi urutan kunci-kuncinya adalah jadi di sini bisa kita cari. Nah, sesuai dengan yang terkecil maupun yang terbesar. Nah, jadi urutan kunci-kuncinya adalah 714 itu yang pertama, 136 dan yang paling akhir itu ada 509. Nah, bagaimana sih? Jalan kan ini kan panjang, tetapi ketika kita mencari jalannya itu pendek. Nah, kuncinya adalah kita mencari berdasarkan modulus yang dihasilkan oleh kunci-kunci tersebut. Nah, yang keenam, terdapat soal yakni 9 angka pertama dari kode ISBN sebuah buku. Kode ISBN sebuah buku adalah 0 strip 0,07 strip 053965. Tentukan karakter uji untuk buku tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Di sini terdapat rumus. Nah, karakter uji sama dengan 1 kali 0 plus 2 kali 0 plus 3 kali 7 plus 4 kali 0 plus 5 kali 5 sampai dengan 9 kali 5. Nah, di sini hal-hal tersebut kita ini cari nih. Ini yang pertama 0,7, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8 dan ke-9. Angka 5 yang ke-9 sama dengan 9 kali 5. Lalu kita kalikan karakter uji tersebut. Nah, 1 kali 0 itu 0, 2 kali 0 itu 0, 3 kali 7 itu 21, dan sampai yang akhir adalah 9 kali 5 itu 45. Lalu kita jumlahkan, ini dapatlah hasil 220. Jadi diketahui bahwa karakter uji dari kode ISBN tersebut adalah 220. Selanjutnya adalah soal yang ketujuh. Nah, terdapat soal enskripsikan pesan berikut, yakni pesannya adalah soal MIT menggunakan algoritma RSA dengan nilai P sama dengan 23, Q sama dengan 31, dan E sama dengan 29. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu merujuk ke ASCII. Ubahlah soal, yakni soal MIT dalam desimal. Kita ubah dulu soal MIT itu terdalam desimal dengan merujuk ke ASCII menjadi 837 965 767 77368. Nah, menjadi beberapa blok yang tidak lebih dari hasil M. Jadi kita pecah beberapa blok tersebut yang tidak boleh lebih dari hasil M, yakni 660. Nah, yang pertama itulah ini. Kita pecah-pecah tersebut. Di sini 83, 837. Ini kan kalau misalnya kita ambil 3 bagian itu kan lebih dari 660. Berarti kita ngambil 2 angka saja. Ini 83. Dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, di sini 1 sama dengan 83 pangkat 29 mod 713. Nah, di sini terdapat cara penyelesaiannya dengan hasil akhir ada sini 65. Jadi enkripsi dari soal MIT adalah mod 713 sama 713. Di sini itu merupakan hasil akhir dari enkripsi dari soal MIT. Baik, sekian penjelasan materi dan soal dari saya, Rizky Syakur Rahman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.